Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere.
yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah Terima kasih untuk kesempatan yang manis. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan buat semua keluarga, saudara, teman yang sudah datang dari banyak tempat. Kami melihat perlindungan Tuhan nyata untuk kami semuanya. Dan sekarang tiba waktumu, Ayah, untuk kekasihmu berdua ini Engkau teguhkan, Kau berkati dalam pernikahan mereka, supaya mereka jadi suami istri yang berkenan kepadamu. Bahkan setiap kami yang ada hari ini, Roh Kudus menjamah setiap kami, baik kami sudah menikah, baik anak-anak kami yang belum, baik sudah janda ataupun duda, supaya setelah kami mendengar firman ini, kami akan menceritakan dan menyiapkan hidup kami dengan baik, dan kami cerita kepada semua orang yang kami temui untuk menikah dengan cara yang benar dan berkenan kepadamu. Roh Kudus, Engkau bekerja, kuduskan alat rekam yang dipakai, baik itu video kameramannya, Kau kuduskan supaya firman-Mu, supaya acara yang indah ini tetap terekam dan banyak orang boleh mempelajari ini. Kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semuanya, khususnya dalam kehidupan kedua kekasihnya, sehingga Leo dan Lina hari ini sungguh-sungguh jadi orang yang Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Shalom. Tentang arti pernikahan.
Di dunia ini tidak ada buku selain kitab suci kita yang menuliskan tentang pernikahan begitu detail, rinci, jelas. Saya ulangi lagi, diperkirakan di dunia ini sekarang ada kira-kira 5 juta judul buku. Bayangkan, bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul buku. Itu kurang lebih. Dari sekian juta judul buku itu, hanya yang namanya kitab suci Injil ini yang menuliskan aturan-aturan pernikahan begitu teliti. Kalau orang Jawa bilang begitu jelimet, dirinci. Nah, saya akan tunjukkan hal-hal penting yang hari ini kita harus tahu. Maka kalau semua kita dalam hidup ini menuruti apa yang diatur dalam kitab suci ini, percayalah tidak akan ada pernikahan yang akan kacau. Tidak mungkin, karena aturannya itu jelas. Juga kitab suci kita adalah satu-satunya kitab di dunia ini, satu-satunya buku di dunia ini yang memberitahukan mengapa orang itu harus menikah. Semua kitab suci agama apa saja ada ritual perkawinan, ada. Tapi yang di kitab suci kita ini ditunjukkan dengan jelas mengapa orang itu menikah dan mengapa pencipta alam semesta begitu sibuknya ngurus pernikahan. Saudara, aturan negara sebuah bangsa atau politik itu baru ada di Kejadian pasal yang ke-18. Bayangkan, dari awal firman Tuhan ini ditulis, Bapa di surga tidak membuat dan tidak memberi peraturan dan hukum apa saja, tapi hukum perkawinan diberikan nomor 1 di kitab suci. Sebelum ada hukum apapun juga, belum ada hukum tata negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan, belum ada militer, belum, tapi keluarga nomor 1. Bahkan saya bisa menemukan topik terhebat dari 66 kitab yang kita punya dari Kejadian sampai Wahyu, itu 83 sekian persen itu Tuhan berfirman tentang perkawinan. Betapa hebat. Anak-anak muda dengarkan. Dan bagi kita yang sudah menikah, maaf kalau saya berkata ini, seandainya setelah sekian tahun kita menikah dan sampai hari ini muncul kata-kata, maaf jangan ada yang marah ya, kalau ada orang tanya bagaimana keluarga kalian, ya ini cuma demi anak-anak saya. Saudara, kalau ada suami istri bicara seperti itu, berarti rumah tangganya sedang bermasalah. Ya demi anak-anak saja, artinya sudah gak ada lagi kasih dalam keluarga itu. Mau cerai cuma malu, tapi hanya demi anak-anak itu saja. Hari ini rendahkan hati kita masing-masing, hormati firman Tuhan, ikuti aturannya, pasti rumah tangga kita akan pulih lagi. Tidak ada hukum sehebat itu. Itu sebabnya Leo dan Lina pegang buku yang satu ini sebagai panduan dalam hidup saudara. Saya beri ilustrasi begini saudara. Berapa banyak kita bangsa Indonesia bisa beli barang-barang elektronik, barang-barang komputerized yang mahal-mahal, tapi seringkali barang-barang itu yang seharusnya kita beli untuk mensejahterakan hidup kita malah ngerepoti kita. Dikit-dikit ke tukang servis, bentar-bentar ke tukang servis. Kenapa? Jawabannya gampang, sebab kita ini dijajah Belanda bukan dijajah Inggris. Nah, rata-rata buku petunjuk barang-barang elektronik dan komputer itu bahasa Inggris.
Kita bisa beli tapi nggak bisa baca. Maaf jangan tersinggung dulu ya. Maka itu saya dulu nyesel. Kenapa Inggris kalah di Selat Malaka sehingga mereka cuma nyingkir ke Semenanjung, Melayu, Malaka, jadi menguasai Malaysia dan Singapura, lalu sebagian Kalimantan Utara. Coba dulu Belanda yang kalah, Inggris menang. Kita pinter-pinter. Nah ini cerita zaman. Nah, jadi kalau kita beli barang-barang itu nggak pernah kita baca baik. Contoh, jangan tersinggung saya ngomong ini. Siapa punya handphone yang harganya jutaan rupiah? Itu handphone itu fungsinya banyak sekali. Cuma karena kita nggak mau baca petunjuknya, handphone mahal itu cuma dipakai telepon dan SMS saja. Ngerti contoh ini? Kenapa? Seringkali barang-barang itu jadi merepoti kita karena kita nggak ngerti makainya bagaimana, asal pakai saja. Sebentar-bentar rewel lagi ini ya, jebol itunya, tukang servis lagi, tukang servis lagi. Seperti itu hidup pernikahan kita. Kalau hidup pernikahan kita sering banyak rewelnya istilahnya, berarti kita kurang teliti pelajari petunjuknya. Ayo ngaku, katakan amin. Kalau kita membaca petunjuknya baik-baik, wah itu luar biasa. Saya beri contoh kecil saja. 1 Korintus 7. Bapak kita lihat, hebat sekali Bapa di surga itu. Tidak ada Tuhan manapun di dunia ini yang pernah ngurus sampai sedetil-detilnya ini. 1 Korintus 7. Nanti kita akan menemukan bagaimana surga itu sangat perhatian, prihatin, dan sangat memikirkan pernikahan. 1 Korintus 7. Di Alkitab ibu bapak saudara judulnya apa? Ayo, yang Alkitab tentang apa? Perkawinan. Lihat ini luar biasa. Suseno mana? Suseno? Ya. Ayo, tolong ambilkan satu mic untuk pengantin biar mereka yang baca. Terima kasih. Biar